Kebetulan waktu itu saya melanjutkan di SMK Muhammadiyah 4 Kalisat, jurusan pemasaran waktu itu. Marketing ya? Marketing. Jauh sekali. Gimana Ustaz? Kalau menuntaskan kitab yang saya tuntaskan kan waktu daurah itu 2,5 jilid. Kemudian dapat hadiah umroh dari sana, melanjutkan di umroh itu. Jadi dituntaskan 3 jilid itu. Oh, berarti tidak semua peserta dong? Enggak semua peserta. Wah, berarti termasuk luar biasa dong Ustaz. Alhamdulillah. Itu berapa? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kanal Berkah Kisah Nyata Inspiratif. Alhamdulillah, sekarang saya sudah berada di Pondok Pesantren Ibnu Katsir Jember dengan alamat Jalan Mangga ya Ustaz ya? Jalan Mangga 18 Patrang Jember ya. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bersama seorang ustadz yang muda belia sekali dan ganteng ini. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Ustadz ya? Sehat. Para pemirsa, sebelumnya saya kenalkan dulu. Narasumber saya kali ini adalah Ustadz Muhammad Afif Zain ya. Zain atau Zain? Afif Zain. Afif Zain. Panggilannya adalah Afif ya. Jadi lengkapnya adalah Ustadz Muhammad Afif Zain Abdillah. Tapi lebih suka dipanggil dengan Ustadz Afif. Ya. Afif aja kau. Oh, Afif aja. Gak apa-apa Ustadz. Ya sudah lumrah ini kalau seorang Ustadz dipanggil Ustadz itu ya. Baiklah para pemirsa, supaya lebih lengkap ya bagaimana wawancara ini diadakan, saya sudah menyiapkan ada 12 pertanyaan di sini ya. Yang intinya itu adalah mudah-mudahan ini adalah sebagai sumber inspirasi kita semua. Di mana sebelumnya saya pernah mendengar dari beberapa orang ustadz yang ada di Pondok Pesantren Ibnu Katsir ini bahwa Ustadz Zain ini adalah seorang ustadz yang perjalanan pendidikan dan karirnya kalau menurut saya itu luar biasa ya. Nah ini perlu saya ceritakan dulu mengapa kami menganggap luar biasa atau ada faktor X begitu ya. Karena saya dengar terutama dari Ustadz Hamam ini Ustadz ya, bahwa beliau ini yang masih muda ini ya, ini pendidikan dinia dan menengah ya, jadi mulai dari SD, SMP dan SMA itu dari sekolah umum ya Ustadz ya, betul ya? Jadi bukan dari MAN ya, atau bukan dari MIN. Kalau di SD itu MIN ya, kemudian ada sanawiyah dan kemudian ada tingkat aliyah. Nah, beliau ini luar biasa menurut saya ya, karena pendidikan dasar dan menengahnya SMA itu adalah dari sekolah umum. Jadi ini membuat saya dalam hati bertanya-tanya ya, bagaimana mungkin seorang yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang katakanlah dalam tanda kutip itu mungkin minim atau sedikit begitu, bisa mengikuti pendidikan di pondok pesantren yang basisnya adalah agama, apalagi ini adalah berkaitan dengan Al-Quran dan hadis ya. Nah bagaimana lengkapnya pemirsa akan kita ikuti sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ya. Baik Ustadz, ini pertama adalah data diri dulu Ustadz ya. Monggo Ustadz silakan diceritakan pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi, silakan. Perguruan tinggi. Awal di SD itu pada saat umur 5 tahun ya, jujur saja waktu itu masih muda Ustadz ya? Masih muda, jadi kebetulan sekolahnya itu di depan rumah. Jadi, kumpul. Lihat tiap hari ada yang sekolah, pengen akhirnya dititipkan, ternyata bisa mengikuti terus. Akhirnya terus waktu itu di SDN Kalisat 2. SDN Kalisat 2.
Ya. Alamatnya di Dusun Tengah Kalisat. Kumpul dengan rumah ya Ustaz ya? Di depan rumah. Oke. Kebetulan. Kemudian lanjut setelah itu di SMP Negeri 2 Kalisat. Alamatnya di Patempuran. Patempuran itu juga dekat atau jauh Ustaz? Sudah jauh dari rumah. Oh, agak jauh ya. 2 kilo Baik. sudah, sekitaran 2 kilo. Baik. Kemudian lanjut setelah itu di perpisahan SMP itu Ustadz Abu Hasan, ketua yayasan sini, ngisi di sana. Jadi saya kenal Ibnu Katsir berawalnya dari sana. Kemudian Abi tanya-tanya ke sini, ternyata harus Ustadz panggilnya Abi ya? Oke, Abi ke orang tua saya. Tanya-tanya ke sini, ternyata harus lulus SMA atau sederajat gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan dulu. Kebetulan waktu itu saya melanjutkan di SMK Muhammadiyah 4 Kalisat. Oh, bukan SMA ya, Bukan tapi SMA, SMK ya? jurusan pemasaran waktu itu. Marketing ya? Marketing. Jauh sekali. Gimana Ustaz? SMK 4 Kalisat, SMK Muhammadiyah. Waktu itu saya angkatan kedua, jadi baru aja. Baru buka ya Ustaz? Oke. Nah, setelah itu, setelah lulus dari sana lanjut ke sini, beasiswa kuliah juga dari pondok ini. Kemudian kuliahnya kerjasamanya dengan Universitas Islam Jember. Oh begitu, ada kerjasama ya? Ada kerjasama dari pondok sini dengan Ibnu Katsir dengan UIJ ya? Iya, dengan UIJ. Seangkatan saya semuanya kuliahnya di sana. Oh, gitu. Oke. Sampai sekarang, alhamdulillah kemarin selesai sudah di wisuda di UIJ. Tahun berapa itu Ustaz? Tahun 2022 kemarin. Baru selesai ya? Iya, April kemarin di wisuda. Baik. Ini selanjutnya Ustadz, saya ingin bertanya tentang latar belakang keluarga ini Ustadz. Monggo silakan Ustadz diceritakan tentang pekerjaan Bapak Ibu, mungkin juga adik-adik dan yang lain. Monggo silakan. Kalau Bapak sendiri ya saya nyebutnya Abi ya. Abi itu kesehariannya ya ini mengajar di musola. Jadi di depan rumah itu ada guru ngaji Ustaz. Guru ngaji. Ya Allah, Guru ngaji emang. Iya. Umi juga sama. Kalau adik saya tuh yang pertama sekarang di SMA negeri. Umum juga Ustaz ya. Oh iya. Adik saya belum ada yang mondok sampai sekarang. Ustaz ini nomor 1? Nomor pertama. Berapa semua Ustaz? Saudara Ustaz? 3. Oh. Jadi 2 adik saya itu belum mondok semua. Belum mondok semua ya. Yang nomor 3 Ustaz? Yang nomor 3 di SDIT sekarang kelas 5. Oh, oke. Oh, jadi putra dan putri. Putri. Baik, nah ini Ustaz, berkaitan dengan tadi apa yang Ustaz sampaikan bahwa Ustaz Zain ini terlahir dari keluarga yang katakanlah memilih pendidikan putra-putrinya adalah sekolah umum gitu. Nah ini kalau boleh diceritakan Ustaz, apa alasan Ustadz sendiri mungkin atau mungkin juga alasan dari Abi dan Umi menyekolahkan Ustadz ini justru di sekolah umum, bukannya di madrasah seperti MIN atau MTS dan seterusnya. Monggo Ustadz. Jadi kalau saya bisa memahami dari orang tua tuh dari kecil memang kita tuh dididik dan diketati sendiri oleh orang tua itu. Jadi sendiri sehingga saya memahami ketika ditaruh di pondok pesantren, mungkin pengawasan orang tua tuh kurang. Jadi inginnya orang tua mungkin mengawasi sendiri gitu. Betul. Kemudian pernah sih setelah lulus SMP, saya itu ingin di pondok pesantren kan. Malah setelah lulus SD itu saya disuruh daftar di SMP 1. SMP 1 itu dekat dari rumah. SMP 1 Kalisat? SMP 1 Kalisat. Baik. Sementara sekolah saya kan SMP 2. Iya. Daftar di SMP 1, kemudian kata Abi kalau nggak ngena di sini kamu tak pondokkan aja. Oh gitu ya. Ternyata emang bener nggak ngena di sana. Nggak ngena di SMP 1 itu. Tapi Abi kemudian mikir-mikir lagi. Ini masih terlalu kecil gitu. Belum tega gitu. Jauh dari orang tua. Abi pun lulusan pesantren sih. Tapi waktu itu takut. Masih khawatir kalau memondokkan saya. Akhirnya disekolahkanlah di SMP 2. Masih berdasarkan pengawasan orang tua itu. Dan lulus SMP 2, rencana sudah mau dimondokkan, habis sakit. Gak bisa ngantar saya ke pondok pesantren. Akhirnya saya didaftarkan di SMK. Walaupun saya daftar sendiri, memang udah
kenal sih sama Abi itu, akhirnya saya jalan sendiri ke sekolah itu. SMK Muhammadiyah itu ya. SMK Muhammadiyah. Akhirnya ya baru terwujud mondoknya ya setelah SMK itu. Betul. Jadi adik saya semuanya itu juga sama sih. Kalau saya memahami dari orang tua tuh memang ingin diawasi sendiri sementara. Oh begitu. Oke. Baik, kalau boleh saya simpulkan Ustadz ya. Jadi kan ada sebagian orang tua itu yang dari awal memang memilih pendidikan putra-putrinya itu di madrasah ya. Nah, tetapi keluarga dari Ustadz Zain ini tidak menyekolahkan Ustadz di sekolah agama. Alasannya adalah barangkali kalau prediksi saya betul ini, karena sudah merasa bahwa latar belakang keagamaan dari keluarga panjenengan sudah kuat begitu ya, sehingga memilih untuk mendidik atau membina sendiri gitu ya. Tidak perlu jauh-jauh, karena Abi dan Umi sudah merasa mampu untuk membina dan ya mengarahkan putra-putrinya ke pendidikan agama begitu. Kebetulan ada bahan lah sedikit gitu, karena Abi memang juga pengajar di salah satu pondok pesantren. Ustadz juga ya. Jadi saya kadang ngaji kitab, belajar kitab tuh ya ke Abi lah. Selama 6 tahun tuh emang belajar ke Abi. Iya, betul. Adik saya pun juga gitu. Iya. Ya, menurut saya ini luar biasa Ustadz. Saya pernah dengar Ustadz di daerah Madura itu ya, saya lupa Bangkalan atau Sumeneb, itu ada seorang Ustadz juga, ya seperti Ustadz Zain ini, umurnya ya sekitar 20-an. Yang mohon maaf ya, itu viral di TikTok malah itu. Pernah dengar jenengan? Masih muda. Kalau dilihat dari wajahnya itu agaknya keturunan Arab memang ya. Tapi setelah saya juga sempat mempelajari tentang beliau ya, meskipun usianya 20 tahun itu viral banget. Jadi followernya itu udah jutaan di TikTok. Dan tausiah-tausiahnya itu menurut saya itu luar biasa. Kenapa? Karena pada usia yang muda itu arif gitu ya, bijaksana, mendinginkan gitu ya. Jadi kalau mendengarkan tausiah beliau itu ya dingin kita itu. Ya, tidak kayaknya seperti tidak ada emosi gitu ya dalam ceramah-ceramah beliau itu, emosi yang menghentak-hentak itu ya, lemah lembut gitu ya. Itu orang Madura. Dan itu juga pendidikannya langsung ditangani oleh keluarga itu, Ustaz. Jadi oleh abinya sendiri, kemudian oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya. Kalau tidak salah beliau itu anak bungsu. Kebalikan dari Ustadz ya. Yang pertama. Baik Ustadz ya. Dengan bekal pendidikan umum, jadi dari SD, SMP, dan SMK, yang bisa dikategorikan sebagai pendidikan umum itu, apakah Ustadz Zain tidak punya kendala ketika melanjutkan pendidikan di S1 Ustadz? Di mana tadi? Universitas Islam ya. Itu materinya kan ya bukan full ya, tapi lebih banyak ke agama. Apakah tidak ada kendala Ustaz? Alhamdulillah sementara ini gak ada kendala, karena emang selain kuliah di sana kan juga menempuh pendidikan di sini. Bersamaan. Rumah juga sudah ada bekal sedikit lah gitu. Jadi sementara ini gak ada kendala. Alhamdulillah Ustaz ya. Iya. Baik Ustaz ya. Jadi tadi Ustadz Zain menginformasikan ternyata pendidikan S1 di UIJ dengan prodi PAI ya, pendidikan agama Islam. Oke. Berarti gelar Ustadz sekarang sudah SPD. Oh, nggak ada tambahan? Nggak ada I sekarang. Oh, SPD toh. Baru tahu saya Ustadz. Kalau dulu kan ada I-nya ya, SPD ya. Ya. Nah tadi ditempuh berbarengan atau bersamaan. Berarti di sana 4 tahun ya Ustadz ya? 4 tahun. Kemudian yang di sini Ustadz? Sama 4 tahun. Sama 4 tahun ya. Nah ini Ustadz, ketika kuliah di S1, kemudian juga menempuh, kalau di sini apa namanya Ustadz? Program apa? Tahfiz gitu ya? Tahfiz aja. Tahfiz itu Ali lah gitu. Kalau sebetulnya Mahat Ali. Baik. Nah itu berarti kan kalau saya bayangkan ya Ustadz ya, maaf kalau saya salah. Kalau saya bayangkan itu kan harus pandai membagi waktu ya antara kegiatan di sini di pondok dengan di UIJ. Nah,
setahu saya kan lumayan jaraknya ini Ustaz. Oke. Ini bagaimana cara mengatur waktunya Ustaz? Jadi kebetulan memang pondok ini nyari kampus yang dirasa waktunya itu nggak terlalu banyak. Kontraknya di situ memang awalnya itu sedikit. Jadi kita kalau istilahnya di sana itu kelas non reguler. Oh, non reguler. Baik. Jadi waktunya hanya beberapa hari, tapi beberapa hari itu langsung beberapa pelajaran gitu. Oh begitu, langsung dirapel gitu ya Ustaz ya? Iya. Kalau awal-awal tuh kita kuliahnya di hari Jumat Sabtu. Sabtu. Berarti jadi, 1 minggunya 2 hari Ustaz? Oke, 1 minggu 2 hari. Cuma itu seharian biasanya dulu. Oke. Kemudian naik pernah 3 hari, Rabu, Kamis, Jumat, itu pun setelah zuhur. Oh, terbatas ya. Berangkat setelah zuhur sampai maghrib mungkin gitu. Jadi kegiatan itu masih bisa berjalan beriringan. Di sini kegiatan tahfidznya itu setelah subuh, subuh sampai jam 6 mungkin gitu. Setelah itu dilanjut di rosa dari jam 7:30 mungkin 7:30 sampai jam 11. Setelah itu kuliah. Begitu. Maghrib. Nanti setelah isya kegiatan tahfidz lagi setiap hari seperti itu. Jadi bisa dibagi lah waktunya gitu. Ya alhamdulillah Ustaz ya. Berarti kalau saya simpulkan Ustaz ya, dalam putaran waktu 2 kegiatan tadi itu tidak ada tabrakan ya. Tidak. Jadi ada waktunya masing-masing pas gitu ya. Alhamdulillah. Oke, baik Ustaz. Ini kalau boleh saya simpulkan sedikit dari isi jawaban dari Ustaz barusan adalah Ustaz menempuh pendidikan dengan prodi pendidikan agama Islam itu 4 tahun Ustaz ya. 4 tahun di sana. Kemudian di sini juga 4 tahun. Nah, kemudian selama 4 tahun itu program tahfiz itu Ustaz ini sudah hafal 30 juz. Kebetulan tahfidznya di sini itu selesai dalam 16 bulan. 16 bulan sampai 1 tahun Ustaz. 1 tahun. 1 tahun, 1 tahun setengah. 1 tahun setengah sudah selesai di sini. Alhamdulillah. Kalau tidak salah itu di Ibnu Katsir ini ada batasan Ustaz ya programnya itu. Kalau tidak salah hanya 2 tahun. 3 tahun. Sekarang 3 tahun. Kalau dulu 2 tahun. Dulu 2 tahun. Sekarang 3 tahun. 3 tahun. Nah itu apa yang terjadi Ustaz? Jadi misalnya ada seorang santri katakanlah yang belajar di sini kemudian ternyata tidak bisa menuntaskan hafalan selama 3 tahun. Itu bagaimana Ustaz? Itu berpengaruh ke ini nanti sih, berpengaruh ke beasiswa kampus. Kita kan kampus dibiayai sama pondok gitu. Iya. Jadi nilai kita di pondok ini menentukan beasiswa kita itu di kampus. Setiap semester diuji, setiap semester dihitung lagi gitu perolehannya itu. Gitu ya. Berarti ada korelasi yang sangat dekat antara prestasi di pondok dengan nasib. Artinya finansial ya, pembiayaan di kuliah tadi di kampus ini. Berarti dengan demikian Ustadz ini harus menjaga betul ya prestasi di sini. Katakanlah itu hafalannya harus sesuai dengan target waktu ya. Nah kemudian Ustadz saya juga pernah mendengar ya bahwa Ustadz Zain ini pernah menempuh pendidikan atau istilahnya daurah ilmu hadis ya. Itu tahun 2019 ya. 2019. Oke, monggo Ustaz diceritakan. 2019. Jadi di 2018 akhir itu saya sudah selesai tasmi Al-Quran 30 juz itu. Jadi tahun 2019 sudah wisuda ya? Belum wisuda. Jadi wisudanya itu memang di sini nunggu 4 tahun. Begitu. Meskipun hafalannya sudah tuntas 16 bulan, tapi wisudanya menunggu 4 tahun. Oke, monggo lanjut Ustaz. Nah, 2019 awal saya disarankan oleh kakak kelas ikut daurah itu di Bogor ya? Di Bogor. Jadi tes karena salah satu syaratnya hafal Quran juga harus 30 juz, akhirnya ikut tes ke sana, alhamdulillah keterima. Nah, di 2019 pertengahan itu sudah mulai ikut daurahnya. Daurahnya 1 bulan. Singkat ya? 40 hari itu. 40 hari itu. Ya, itu khusus daurah hadis ya? Daurah hadis. Baik, begini Ustaz, sebenarnya saya tuh masih agak rancu ya tentang pengertian hafiz ya.
Nah ini saya pernah membaca satu pembahasan gitu ya tentang istilah al-hafiz itu ada yang mengacu ke hafalan Al-Quran, tapi juga bisa mengacu kepada hafalan hadis. Ini kalau menurut Ustadz gimana nih? Kalau penggunaan istilah di zaman dulu memang al-hafiz itu tinggi. Jadi orang disebut al-hafiz itu kalau udah menguasai 100.000 kalau nggak salah 100.000 hadis. Yeah. Al-Quran otomatis gitu karena mulainya pasti dari Al-Quran, jadi hafal Al-Quran ditambah hafal hadis 100.000 beserta sanadnya itu dan juga barawi. Betul. Nah, makin ke belakang sekarang al-hafiz sekarang secara umum al-hafiz itu digunakan ke orang yang udah hafal Al-Quran. Al-Quran bisa disebut hafiz ya. Berarti kalau dulu itu harus dua-duanya Ustaz ya, Al-Quran dan hadis. Dan jumlahnya tadi berapa Ustaz? 100.000 ya? Itu 100.000 hadis itu sudah keseluruhan atau masih sebagian Ustaz? Masih sebagian. 100.000 itu kalau di Musnad Ahmad itu yang besar itu sih Musnad Ahmad. Jadi artinya memang beberapa hadis yang berbagai macam kedudukannya ada yang Sahih, Hasan, semuanya kemudian di sana ada di sana itu sudah semisal kayak gitu kayaknya. Jadi memang sebagian itu sudah masih sebagian kalau dikumpulin banyak. Oh berarti kalau dalam mengikuti daurah tadi itu semua tingkatan hadis itu dipelajari ya Ustaz ya. Jadi bukan hanya Sahih dan Hasan saja. Kalau tingkatan di bawahnya gimana? Ini kebetulan ada kitab khusus yang memang kita pakai di situ. Jadi ngafalinnya cuma di kitab itu aja. Oh gitu. Waktu itu kitab hadis yang muat muttafaq alaih aja. Oh iya betul. Yang memang sahih di Bukhari dan Muslim gitu. Berarti kalau untuk hadis-hadis yang dhaif kemudian ada enggak ya? Belum di sana. Jadi kita berfokus ke hadis sahihnya aja. Iya, muttafaq alaih itu ya. Baik. Berarti untuk Ustadz Zain sendiri kalau maaf ya Ustadz ya, kalau dihitung ini ada berapa hadis Ustadz ya? Yang katakanlah sudah masih sedikit. Kalau menuntaskan kitab yang saya tuntaskan kan waktu daurah itu dua jilid setengah. Kemudian dapat hadiah umroh dari sana, melanjutkan di umroh itu, jadi dituntaskan 3 jilid itu. 3 jilid itu kalau nggak salah sekitar 1.500-an lah. 1.500-an. Bukan hadis, ada bonus-bonusnya sih, ada bonusnya. Oh berarti Ustadz Zain ini pada saat daurah itu setelah lulus umroh ya? Umroh. Ada 5 orang yang dikasih hadiah umroh. Oh, berarti tidak semua peserta dong? Enggak semua peserta. Wah, berarti termasuk luar biasa kan Ustaz. Alhamdulillah. Itu berapa bulan Ustaz atau berapa minggu umrohnya? Umrohnya waktu itu 2 pekan. 2 minggu ya? 20 hari kalau salah. 20 hari. Di Mekah itu. Berarti itu di Ustaz di 2019 ya? 2019. Masa pandemi? Sebelum ya? Sebelum pandemi. 2019 akhir. Jadi pulang ke sini 2020 awal saya itu. Oh, nggih. Wah, pas diantem pandemi. Iya, benar. Sebelum pandemi. Alhamdulillah Ustaz. Oke, baiklah Ustaz. Saya kira wawancara hari ini kita selesai dalam time sudah azan ya. Saya berterima kasih banyak kepada Ustadz Zain. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini meskipun hanya sedikit ya, tetapi mudah-mudahan mendatangkan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Ya, bagi Ustadz sendiri, bagi saya pribadi, dan juga bagi para pemirsa. Sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktunya. Salam kepada para Ustadz yang lain di sini dan juga kepada yayasan. Salam terima kasih saya. Oke pemirsa, sekali lagi terima kasih bagi pemirsa yang telah menonton acara ini sampai detik ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.